yang suci hatinya, ya. Jadi kalau hati sone suci tidak boleh. Kalau hati belum disunat, hati belum bertobat, hati belum diubahkan, hati belum beres, hati masih ada dosa, masih ada kejahatan, masih ada dendam, masih ada dengki, masih ada kebencian, masih ada kepalsuan, tidak boleh ikut merayakan Paskah. Lihat di tempat orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, itu yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, ya. Sebab kalau tidak, itu tidak boleh naik ke atas gunung Tuhan. Kamu tidak layak ikut merayakan Paskah. Kamu tidak layak. Saya ulang-ulang kalimat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa tidak layak? Saya ulang lagi. Ini tanda orang ini dia tidak menghargai kasih karunia Allah, tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Karena saya ulang, Paskah, Pesta, pengorbanan Kristus itu bicara soal bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari maut, dari neraka, dari lumpur dosa. Itu Paskah. Jadi kalau orang merayakan Paskah, seharusnya dia sadar benar betapa besar pengorbanan Tuhan itu bagi dirinya, dan dia harus memberi hati yang telah dimurnikan, hati yang telah disunat, hati yang bersih untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Kematian dan kebangkitan Kristus yang tidak lama lagi kita akan rayakan, dan hari-hari ini atau minggu-minggu ini kita sedang ada di dalam minggu-minggu persiapan menyongsong hari Paskah itu. Karena itu saudara, tema khotbah yang akan kita perhatikan di sepanjang bulan ini, kita akan berbicara soal persiapan kita menyambut hari Paskah tersebut. Preparing our hearts for Easter. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini saya mau bahas dalam beberapa poin atau subtema yang akan kita sama-sama perhatikan tentang bagaimana kita ada di dalam persiapan Paskah. Nah, ada dua bagian besar yang akan kita soroti lebih dulu. Bagian besar yang pertama, bahwa ketika bicara soal Paskah itu, maka orang selalu identik dengan melakukan yang namanya persiapan secara lahiriah, ya. Persiapan lahiriah itu menjadi suatu tren yang bukan baru terjadi, tetapi sejak zaman Alkitab Paskah pertama itu, kalau orang mau bikin perayaan Paskah, maka memang harus ada persiapan-persiapan, ada hal-hal yang harus dilakukan menyongsong hari perayaan tersebut. Lalu kemudian yang kedua yang kita tidak boleh lupakan, yaitu persiapan batinia atau persiapan hati. Nah, karena itu tadi tema khotbah ini bicara soal persiapan hati, ya. Karena persiapan hati itu lebih penting daripada persiapan yang lain-lain, ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Entah acara yang akan kita buat, entah saudaraku selebrasi yang akan dilakukan dengan berbagai bentuk model, itu memang baik, tetapi itu tidak lebih penting daripada persiapan hati kita atau persiapan batinia kita. Nah, karena itu saudara, pada pagi hari ini dan seterusnya di dalam minggu-minggu ini kita akan memperhatikan soal persiapan hati, ya. Bagaimana kita mau menyiapkan hati kita yang terbaik untuk menyongsong atau masuk di dalam perayaan besar yang kita sebut dengan perayaan Paskah itu. Nah, saudara, saya mau tunjukkan beberapa ayat tentang persiapan lahiriah dan juga persiapan batinia yang Alkitab bicarakan kepada kita. Mari tampilkan dua ayat tersebut, ya. Perhatikan ini, saudara yang terkasih. Yang pertama kita temukan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, ya saudara, saya kurang bisa lihat karena ada cahaya lampu di bagian monitor, ya. Sekali lagi kita membaca ayat itu, Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 dalam hitungan yang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari pertama kamu harus membuang semua ragi dari rumahmu.
Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Jadi saudara, kalau kita baca konteks dari Keluaran 12, ini adalah Paskah yang pertama. Paskah yang pertama itu terjadi waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Setelah mereka mengalami perbudakan selama 430 tahun di Mesir, lalu kemudian Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi sebelum mereka keluar dari Mesir, itu terjadi Paskah yang pertama. Apa itu Paskah? Paskah itu artinya dilewatkan dari maut. Itu Paskah. Ya. Jadi saudara yang terkasih, Keluaran 12 itu merupakan perayaan Paskah yang pertama. Ya, perayaan Paskah yang pertama. Nah, waktu perayaan Paskah yang pertama itu ada aturan-aturan yang Tuhan buat sebagai bentuk persiapan orang Israel untuk merayakan perayaan Paskah itu. Karena mereka baru saja diloloskan dari maut, karena mereka baru saja ditolong Tuhan. Karena banyaknya orang-orang yang mati pada waktu itu, mulai dari tulah pertama sampai dengan tulah yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, bagaimana Tuhan menghukum Mesir, itu banyak sekali kematian-kematian yang terjadi. Puncaknya pada waktu malaikat maut datang dan kemudian membunuh semua anak laki-laki yang ada di Mesir. Nah, saudara yang terkasih, merayakan itulah yang disebut dengan Paskah atau Pesah dalam bahasa Ibraninya. Saudara yang terkasih, dan itu dibuat dalam suatu aturan yang Tuhan buat. Salah satu persiapan untuk merayakan Paskah, yaitu ada ketetapan bahwa mereka harus buang semua ragi dari dalam rumah mereka. Ragi itu bahasa yang keren sekarang, mungkin bibit roti. Nah, itu saudara, itu ragi. Ya, jadi itu mesti dibuang dari rumah orang Israel. Kenapa ragi harus dibuang? Karena saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ragi itu sebenarnya simbol. Ya, ingat ya, perjanjian lama itu selalu bicara hal-hal yang berkaitan dengan lambang, simbol. Ya, ragi itu sebenarnya simbol. Simbol dari apa? Simbol dari dosa, simbol dari kejahatan, simbol dari kenajisan. Dengan kata lain begini saudara, Tuhan sudah tolong kamu, Tuhan sudah selamatkan kamu, Tuhan sudah bawa kamu keluar dari maut. Sekarang kamu merayakan itu. Nah, kalau kamu merayakan hari di mana Tuhan menyelamatkan kamu, Tuhan melepaskan kamu, Tuhan membawa kamu tidak lagi di dalam suatu malapetaka, dan puncaknya tidak ada lagi dalam perbudakan Mesir yang 430 tahun tindas kamu, maka ingat, kamu harus buang itu ragi, ya, atau buang itu dosa, atau kenajisan, atau kejahatan. Itu dengan kata lain begitu. Itu simbolnya. Maka orang Israel itu sekali lagi mereka harus buang semua ragi di dalam rumah mereka sebagai simbol atau lambang bahwa mereka sekarang tidak boleh lagi suka dengan dosa, suka dengan kejahatan, suka dengan kenajisan. Nah, ini persiapan batinia, lahiriah, ya saudara. Saya ulang lagi, ini persiapan lahiriah. Dan kalau mereka tidak lakukan ini, mereka tidak boleh rayakan Paskah. Bahkan bukan hanya tidak boleh rayakan Paskah, itu orang harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ini hukum terlalu keras. Jadi soal persiapan, saudaraku, lahiriah saja Tuhan begitu perhatikan, Tuhan begitu konsekuen. Ya, kalau siapa tidak buang ragi dalam rumah, maka Tuhan bilang dia harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kata lain, kalau kita bawa pada konteks hari ini, ragi itu tadi saya bilang dosa, kejahatan, dan lain sebagainya. Ya, kalau hari ini orang rayakan Paskah tapi tidak bertobat, itu seharusnya itu orang itu dilenyapkan dari antara orang Kristen. Ya, kalau kita pakai konteks perjanjian lama, saudara yang terkasih, itu orang itu tidak layak. Ya, tidak layak ikut dalam perayaan Paskah, tidak layak. Dia mesti bunuh kesmatian dia. Karena ini orang tidak tahu mengucap syukur. Ini orang tidak tahu bagaimana saudara karya Tuhan yang begitu besar, bagaimana Tuhan selamatkan dia, bagaimana Tuhan tolong dia. Ini orang ini tidak tahu.
Ya makanya dia tidak taat kepada perintah. Nah kalau model begini dia tidak layak makan Paskah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang lagi, ini hanya sekedar persiapan batin lahiriah. Tuhan lebih suka kepada persiapan batiniah. Satu kelak, saudara, bangsa Israel mereka tidak melakukan persiapan lahiriah ini, atau mereka tidak sempat buang ragi, ya saudara. Tapi meskipun mereka tidak melakukan persiapan lahiriah, mereka lakukan persiapan batiniah. Dan karena itu, saudara, Tuhan mau meskipun lahiriahnya tidak. Ya. Tapi ketika batiniahnya, hati mereka persiapkan, Tuhan bilang kamu boleh rayakan Paskah. Lihat teks ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan, ya. Tampilkan ayatnya. Ya 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab dari bangsa itu, terutama dari Efraim, Manasye, Isyakar, dan Zebulon, tidak mentahirkan diri, tetapi mereka makan juga korban Paskah. Padahal mereka tidak mentahirkan diri loh. Maksudnya ini adalah bicara soal hal lahiriah nih. Jadi mereka tidak buang ragi, mereka tidak mengkhususkan mereka punya diri, ya saudara. Tetapi kemudian kalimat selanjutnya kita baca mulai dari kata bertentangan 1 dengan 2, 3. Bertentangan dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia telah berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan yang baik mengadakan pendamaian bagi semua orang yang telah berniat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyang mereka, sekalipun mereka tidak disucikan menurut aturan pentahiran tempat kudus. Jadi ini aturan. Mereka tidak ditahirkan, mereka tidak ikuti itu persiapan lahiriah, saudara yang terkasih. Tetapi karena itu ayat berkata mereka berniat. Kata berniat di sana itu menunjuk kepada keseriusan, kesungguhan hati, ya saudara, kemauan untuk mencari Allah. Maka Allah berkenan mereka boleh makan korban Paskah. Nah ini berarti saya kasih kesimpulannya. Ini berarti Tuhan itu lebih melihat pada persiapan hati, bukan pada persiapan lahiriah kita. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi persiapan hati kita nih, bagaimana hati kita punya niat, punya kesungguhan, saudara. Makanya saya ulang-ulang di gereja sidang jemaat Allah, meskipun saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda tidak pernah ikut mungkin ya ibadat hari Jumat, ibadat hari Rabu, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi begitu Anda datang hari Minggu dan mau ambil perjamuan kudus, kita tidak larang, saudara. Perjamuan kudus ini kan korban Paskah, ya. Perjamuan kudus yang ada di depan saudara ini korban Paskah, saudara. Tidak ada gereja sedia, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kamu siap hati, kamu sungguh-sungguh datang mencari Allah, maka layaklah. Karena Tuhan bukan persoalan yang lahiriah, tapi Tuhan persoalkan yang sekali lagi batiniah. Apa artinya, saudaraku? Kita lahiriahnya bagus, tapi batiniah kita tidak kita siapkan. Ya. Maka itu hati itu menjadi penting. Persiapan hati menjadi penting. Makanya tadi tema besar kita adalah mengenai persiapan hati, ya saudara, untuk menyambut Paskah. Persiapan hati untuk menyambut Paskah, bukan persiapan yang lahiriah, saudaraku. Bukan persiapan yang dapat kita lakukan karena aturan-aturan tertentu, tetapi kita melakukan persiapan hati kita. Itulah yang akan membawa saudara berkenan di dalam perayaan Paskah. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, subtema yang pertama yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini adalah hati yang bertobat atau repentant heart, ya. Ini adalah hati yang bertobat. Saudara, persiapkan hati saudara dan saya menyambut Paskah ini dengan hati yang bertobat. Hati yang sungguh-sungguh bertobat, hati yang sungguh-sungguh diubahkan, hati yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan.
Dan ini dilakukan mulai dari Paskah yang pertama, saudara yang terkasih, dengan simbol tertentu. Tadi saya sebutkan mereka harus buang ragi, tetapi selain mereka harus buang ragi, simbol yang kedua yang harus dilakukan orang-orang yang merayakan Paskah, saudaraku. Jadi tidak semua orang Israel boleh rayakan Paskah, biarpun kamu Israel sudah buang ragi, tapi tetap masih ada aturan berikutnya. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 48. Kejadian 12 ayat 48. Perhatikan. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, garis bawahi kalimat itu, ya, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan kamu, ya saudara, itu dikatakan harus disunat, wajib. Kalau tidak sunat tidak boleh merayakan Paskah. Biarpun kamu ada di antara orang Israel, tapi kalau kamu tidak disunat, tidak boleh rayakan Paskah. Itu aturannya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi ini menjadi penting. Sunat itu adalah simbol, lambang yang saudaraku bicara soal penanggalan hidup lama atau penanggalan dosa. Bahasa perjanjian barunya adalah bertobat. Itu saudara. Ya, jadi kalau orang tidak sunat di perjanjian lama, itu tidak boleh rayakan Paskah. Tidak boleh. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biar lu selama di Israel, biar kamu orang Israel sejati dari suku apa, tapi kalau hatimu minta maaf dalam posisi atau budaya mereka pada waktu itu, mereka harus potong kulit katan dulu. Ya. Itu kalau tidak dilakukan, dilarang ikut rayakan Paskah. Dilarang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa perayaan Paskah harus dengan hati yang bertobat, hati yang benar-benar sudah disunat. Itulah perayaan Paskah sejati. Itulah perayaan Paskah yang Tuhan kehendaki, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya mau kita lihat ayat perjanjian baru sekarang. Perhatikan, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum ayat perjanjian baru, saya mau baca dulu ini. Mazmur pasal 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Itu pertanyaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak kutip ayat 4-nya, tapi ayat 4 itu jawabannya. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang bisa naik ke atas? Siapakah yang boleh naik ke gunung? Siapakah yang boleh merayakan Paskah? Itu maksudnya. Ke rumah Tuhan itu berarti merayakan Paskah. Siapa mereka? Tampilkan di AC Worship, saudara, ayat 4 dari kitab Mazmur 24. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dikatakan mereka yang suci hatinya. Ya, jadi kalau hati sone suci tidak boleh. Kalau hati belum disunat, hati belum bertobat, hati belum diubahkan, hati belum beres, hati masih ada dosa, masih ada kejahatan, masih ada dendam, masih ada dengki, masih ada kebencian, masih ada kepalsuan, tidak boleh ikut merayakan Paskah. Lihat ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, itu yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Ya. Sebab kalau tidak itu, tidak boleh naik ke atas gunung Tuhan. Kamu tidak layak ikut merayakan Paskah. Kamu tidak layak. Saya ulang-ulang kalimat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa tidak layak? Saya ulang lagi. Ini tanda orang ini dia tidak menghargai kasih karunia Allah, tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Karena saya ulang, Paskah, Pesa, pengorbanan Kristus itu bicara soal bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari maut, dari neraka, dari lumpur dosa. Itu Paskah. Jadi kalau orang merayakan Paskah, seharusnya dia sadar benar betapa besar pengorbanan Tuhan itu bagi dirinya, dan dia harus memberi hati yang telah dimurnikan, hati yang telah disunat, hati yang bersih untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Itu penting, Bapak Mama, Bapak Saudara. Jadi bagaimana Pak Pendeta kalau ada orang merayakan Paskah tetapi hatinya tidak bersih? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya dia rayakan Paskah seremonial. Memang hukum Taurat
yang bicara soal bunuh langsung, tidak berkenan, lalu kemudian dimusnahkan, dibinasakan, itu sekarang tidak lagi berlaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, tidak sama seperti orang di perjanjian lama sana, yang kalau lu tidak lakukan sunat, kalau lu tidak buang itu ragi, lalu kemudian harus dibinasakan atau harus dilenyapkan. Di perjanjian baru di masa anugerah itu tidak lagi berlaku. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan berarti Tuhan berkenan. Kalau Tuhan tidak menyatakan hukumnya seperti di perjanjian lama, itu tidak berarti Tuhan setuju bahwa saudara dan saya hati boleh kotor, hati boleh tidak bertobat, hati boleh tidak bersih, tetap yang penting rayakan Paskah. Bukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya Tuhan tunda saja, ya. Hukumannya tetap ada, tapi ditunda. Penundaan Tuhan itu sebenarnya kesempatan, karena ini adalah zaman kasih karunia, saudara. Tuhan tunda tidak lenyapkan hari ini, Tuhan tunda tidak hukum hari ini, karena Tuhan kasih kau kesempatan. Bertobat tidak, mau sadar tidak, mau berubah tidak. Sebab kalau tidak, hukumannya bukan hanya sekedar dilenyapkan di muka bumi ini. Lu dan orang-orang yang model seperti ini lenyap selama-lamanya, ada di dalam penghukuman kekal, neraka namanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka jangan heran nanti banyak orang yang rayakan Paskah tapi mati masuk neraka, ya, padahal Paskah bicara soal keluar dari maut, tapi justru orang merayakan Paskah kok masuk di dalam maut, ya, merayakan Paskah tetapi ada di dalam maut, karena hati tidak murni, hati tidak suci, hati tidak bertobat. Kita tidak lagi naik ke gunung rumah Allah yang ada di Yerusalem, tapi kita sedang naik ke gunung sorgawi, saudara. Tanpa kesucian hati tidak ada seorang pun layak. Maka perayaan Paskah, saya ulang lagi, betapa pentingnya. Setiap tahun itu seharusnya membuat kita preparing, mempersiapkan your heart, hatimu dan hatiku. Siapkan hati. Hati yang mana? Hati yang bertobat. Persiapkan itu hati yang bertobat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya perayaan kita ini tahun musbeda dan perayaan di tahun kemarin. Beda, bukan di lomba makan gigit kelereng, makan kerupuk, pakai daster sepak bola, bukan itu. Pak Pendeta, tahun lalu kan kita pi Arjuna, ini tahun kita pi mana lagi? Kita mau sampai Amerika, California, Los Angeles, bahkan sampai ke mana saja. Kalau hatimu tidak berubah, itu perayaan seremonial. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak berarti pi itu tanpa dong salah, pi itu tanpa dong baik, tapi buat tempuh hati ini menjadi persoalan. Pak Pendeta, tahun lalu kita rayakan Paskah luar biasa, ya, karena kita lompat-lompat, kita dorong, ya saudara, dan lain sebagainya. Wah, kreatif banget, ya saudara, keren. Tetapi hatimu keren tidak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oh, perayaan Paskah tahun lalu kita semua seragam, hitam-hitam, biru-biru, putih-putih, pink-pink dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, tapi hatimu bagaimana hari ini? Karena itu semua hanyalah persiapan lahiriah. Batiniah, hati menjadi penting. Sebab tanpa hati percuma. Itu hanya semua selebrasi, ya. Anak-anak Tuhan, semakin hari kita semakin sadar ini, ya. Kita mesti tinggalkan model lama seperti ini lagi, saudara, ya. Model lama yang orang hanya merayakan Paskah tiap tahun, tapi hati tidak berubah. Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Ini berlaku sampai perjanjian baru pun masih dibicarakan. Yakobus pasal 4, perhatikan ayat 8. Kembali ke PowerPoint. Yakobus pasal 4 ayat 8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu, ya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Mendekatlah kepada Allah ini kalau kita bicara dalam konteks Paskah, maka kita bisa bicara soal rayakanlah Paskah, itu kan bicara soal mendekat kepada Allah, ya. Tapi rayakanlah Paskah dengan cara apa? Bukan hanya dekat kepada Allah, tapi tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Itu penting, ya. Jadi kalau tidak tahir tangan, tidak suci hati,
maka percuma. Ya. Itu perayaan seremonial. Hati menjadi penting sekali. Your heart. Hatimu, saya ulang lagi. Persiapkan. Ini masih minggu pertama bulan Maret ya, saudara. Ini kita akan masuk minggu kedua, minggu ketiga. Hati kita harus bertobat. Harus dimulai dengan bertobat, saudara. Nanti kita akan bicara soal hati yang begini, hati yang begitu. Tapi saya mau mulai dengan hati yang bertobat. Sebab kenapa hati harus lebih dulu bertobat, saudara? Kalau hati tidak bertobat, maka tidak mungkin yang di luar bertobat. Itu jelas itu, saudara. Karena manusia hati kita ini memancarkan manusia yang ada di luar. Ya. Manusia hati saudara dan saya itu memancarkan apa yang ada di dalam di luar itu memancarkan apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau hati kotor, maka keluar pasti kotor. Hati kalau tidak bersih, keluar pasti tidak bersih. Hati kan ibaratnya sama kayak sumber mata air. Itu saudara. Sumber mata air. Jadi kalau mata airnya kotor, saudara mau lari di mana itu air tetap kotor. Sumbernya kotor bagaimana? Kalau sumbernya lumpur ya tetap lumpur keluarnya. Tidak akan bisa keluar air bersih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin waktu saya di Surabaya, dari Malang ke Surabaya saya naik travel, kebetulan lewat itu daerah Sidoarjo, ya tempat lumpur Lapindo. Lalu kemudian saudara, memang saya sudah sering lewat situ, tapi saya belum pernah turun lihat, saudara. Ya. Tapi waktu kami dua lewat dengan sopir itu, saudara, lalu dia bilang begini, Pak, sudah pernah lihat Lapindo? Ya, saya bilang begini, saya dengar-dengar, sering lewat sini, tapi belum pernah turun lihat. Nah, gimana kalau kita berhenti ya, supaya Pak bisa lihat? Ya, itu saudara. Saya bilang, oh kalau memang diizinkan boleh. Jadi dia berhenti, lalu dia naik di atas lihat itu lumpur Lapindo, ya saudara. Sampai ini hari dia tetap lumpur, karena memang sumbernya lumpur. Dia tidak bisa keluar sesuatu yang bersih di situ, tidak bisa. Lalu saya tanya ke orang-orang yang dulu di sini memang sepi begini atau tidak? Tidak, Bapak, ini perumahan semua. Ada yang sudah tenggelam, ada yang orang takut akhirnya tinggalkan. Saya lihat beberapa rumahan ya sudah tidak lagi dihuni sehingga tidak terawat, rusak. Orang sudah takut mau tinggal di situ. Karena memang sumbernya lumpur. Sampai kapanpun dia akan keluar lumpur. Kecuali mujizat mungkin. Baru dia keluar air, bersih. Saudara yang terkasih. Nah, hidup kekristenan itu hati kita itu sumber, saudara. Makanya Tuhan itu sangat berurusan dengan hati manusia. Dia sangat berurusan dengan hati manusia. Sebab kalau hati manusia tidak beres, maka semua yang ada di luar kamuflase. Semua yang ada di luar hanya topeng. Semua yang di luar hanya dibungkus oleh kemunafikan. Semua yang di luar itu hanya sesuatu yang pura-pura semata. Ya, karena hati tidak beres. Hati bermasalah. Ini mesinnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka di perjanjian lama, semua yang simbol itu dibawa kepada sesuatu yang menjadi nyata. Tadinya sunat hati, sunat saudara katan. Tadinya sunat yang bicara tentang potong kulit katan. Tapi sunat di perjanjian lama baru bukan lagi. Sunat hati yang dibicarakan. Hati yang menjadi sorotan. Ya. Nah, kenapa orang Kristen itu harus memiliki hati yang bertobat? Pertanyaannya. Yang pertama, hati yang bertobat itu adalah identitas. Sebut sama-sama dengan saya. 1, 2, 3, identitas. Sekali lagi, identitas. Ya. Hati yang bertobat itu identitas itu. Status kita. Identitas kita sebagai apa? Umat perjanjian Allah. Jadi kalau saya boleh bilang begini saudara. Sunat hati atau bertobat itu tuh KTP kita. Yang menunjukkan kewargaan kita. Saudara, saudara ini warga kerajaan sorga atau bukan? Itu ditunjukkan dari identitas sunat hati. Ya. Sebab kalau tidak sunat hati, itu berarti identitasnya belum umat perjanjian Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya, kenapa bangsa Israel harus sunat hati? Sunat potong
ini kulit katan. Karena saudaraku, bangsa Israel itu, saya bawa kita melihat sejarah, saudara. Itu dimulai dari satu nenek moyang atau satu oknum pribadi yang namanya Abraham. Abraham dan Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak. Ishak kemudian melahirkan 2 orang anak yang namanya siapa? Ishak anak nama siapa? Yakub dan Esau. 2 orang. Yakub punya anak ada berapa? 12. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan orang Kristen yang sampai tahu ini. Ya, agak berat ini ya kalau tahu ini. Ya. Yakub punya anak 12. Salah, saudara, Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Nah, Yakub dari mana? Dari sekali lagi papanya, nenek moyangnya yaitu Abraham. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Abraham bisa mendapatkan Ishak? Itu karena ada perjanjian. Sebelumnya Ishak tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa anak sebelum Ishak? Ismail. Ya. Ismail itu anak, ya saudara, dari Abraham. Tapi itu bukan anak perjanjian. Kenapa Ismail bukan anak perjanjian? Karena Ismail didapat bukan berdasarkan perjanjian Allah dengan saudaraku Abraham, tapi itu perjanjian Abraham dengan Hagar. Ya, Hagar dengan Abraham bertemu, saudaraku. Sarah sepakati, ya, akhirnya datanglah Ismail. Tetapi Ishak itu anak perjanjian. Nah, sekarang kita akan lihat setelah Ishak itu, setelah Tuhan menyatakan bahwa Abraham, kamu akan punya keturunan bla 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 bla, kamu akan diberkati dengan begini-begini. Sebagai tanda perjanjian itu, maka Tuhan bilang begini, Abraham, you harus disunat dulu. Ya, kalau kamu mau dapat anak perjanjian yang seperti bintang di langit, pasir di laut, maka perjanjian itu harus ditandai dengan yang namanya sunat atau potong, saudaraku, kulit katan. Itu tanda perjanjian. Nah, kalau Abraham itu disunat sebagai tanda perjanjian, maka otomatis keturunannya harus juga ada di dalam tanda perjanjian itu. Karena itu ayat mengatakan, nanti kita baca, itu perjanjian yang turun temurun. Tidak berhenti hanya di Abraham, tapi turun temurun, terus mengalir sampai seterusnya. Maka tidak ada orang Israel yang tidak potong kulit katan. Sebab kalau tidak potong kulit katan, berarti identitasmu bukan orang Israel. Kau bukan umat perjanjian Allah. Sebab kalau kau keturunan Abraham, ciri keturunan Abraham itu semua laki-laki kulit katannya dipotong. Mari kita lihat ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ini. Kejadian 17 ayat 10 dan ayat 11. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baca ya. 1, 2, 3. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta, nah, ingat itu ya. Bukan hanya Abraham, aku serta keturunanmu. Lanjut, 1, 2, 3. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara siapa? Tuhan dan kamu. Ini tandanya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nanti kalau saudara baca ayat 8 dan ayat yang ke-9, ya pokoknya ayat 1 lah sampai dengan ayat yang ke-9 dari Kejadian 17. Itu bicara tentang janji-janji itu yang tadi saya sudah sebutkan. Kamu akan dapat tanah, kamu akan mewarisi Kanaan, kamu akan diberkati, ya saudara. Itu tuh saudaraku ada di ayat-ayat sebelumnya. Tapi setelah omong itu janji-janji, dia tutup dengan ayat 10 dan ayat 11. Ingat, ini perjanjian yang saya ucapkan dari tadi ayat 1 sampai ayat 8, ayat 9. Itu mesti dibuktikan dengan satu tanda. Tandanya apa? Kamu harus sunat tuh. Kalau kamu tidak sunat tidak bisa. Itu tanda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dengan kata lain begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini saya bawa analogi yang sederhana. Ya. Anda ketemu seseorang, lalu kemudian itu orang cerita begini sama saudara.
Ya, saya mau kasih kamu tanah 5 hektar, uang 100 juta. Ya saudara, lalu mobil Innova 5, Fortuner 3, ya saudara, Alphard, saudara, Mercedes dan lain sebagainya. Dia omong-omong habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang begini, ini bukan hanya ngomongan, tapi ini kita akan ikat dalam suatu perjanjian. Dan perjanjian itu di atas materai 10.000, saya tanda tangan di atasnya. Saudara yang terkasih, maka perjanjian yang dia ucapkan itu bukan hanya sekedar ucapan bohong. Tapi kalau dia ngomong lepas, tidak ada tanda sesuatu apapun, jangan percaya. Putar balik pasti. Saudara yang terkasih dalam. Nah, Tuhan tidak mau begitu. Tuhan dia ngomong dan dia mau buat tanda. Tandanya apa? Sunat. Itu materai itu. Saya tidak akan ingkari janji ini. Kau pegang materai ini dan kau akan lihat. Saudara yang terkasih dalam. Maka itu materai harus turun temurun. Sampai keturunan keberapa pun lu harus sunat. Tidak bisa tidak. Maka saudara, bangsa Israel ini, ingat ya, setelah Yusuf, ya, Yusuf itu kan yang bawa orang Israel ada di Mesir. Ya saudara, waktu kelaparan terjadi di semua daerah, Yusuf sudah ada di Mesir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Kejadian pasal 39. Ya, 37 mulai, 37 sampai 40-an ya. Nah, Yusuf ini kemudian kita tahu dalam cerita itu, dia minta semua Yakub, bapaknya itu, dan semua saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dia waktu itu jadi Perdana Menteri di Mesir, orang hebat di Mesir, dia pengendali ekonomi di Mesir, tangan kanannya Firaun, saudara. Akhirnya datanglah semua saudara-saudara Yusuf itu, Yakub juga datang, saudaraku. Lalu mereka berkembang biak di situ, beranak cucu, bertambah banyak, saudara, di Mesir. Sampai akhirnya Firaun mati, Firaun dan Yusuf mati, ya saudara. Bangsa Israel terus berkembang. Karena terus berkembang, orang Mesir lihat, kayaknya kita dengan Israel nih susah sama kuat. Padahal dulu dong nenek moyang datang pertama dong 1 orang sana nama Usu. Usu panggil depung kakak, depung adek perempuan, depung bapak, semua datang. Dan sekarang dong sumber anak, cece, cucu, segala macam penuh di ini negara. Ya, lama-lama kita jadi orang asing di negeri sendiri. Mereka pendatang, lalu kemudian mereka kuasai kita pun daerah. Itu sama seperti begini, sorry ya, saudara. Ya. Saudara, di sini kita ada orang Bolok asli, ada yang tidak. Contoh saja. Waktu datang pertama hanya saya, istri dan 2 orang anak, saudara. Tapi ketika saya mulai hidup lama di Bolok sini, saya mulai panggil semua keluarga dari Alor. Mari penuhilah Bolok, ya, saudara. Lama-lama berkembang biak, saudara yang terkasih. Akhirnya susainan ini. Keluarga Playmo sudah mulai bersaing di Bolok ya dengan keluarga-keluarga lain. Jumlah semakin banyak. Orang asli mulai ketar-ketir. Itu di Mesir itu, ya. Orang Mesir mulai ketar-ketir. Ini Yusuf keluarga Israel itu mulai full itu. Akhirnya saudara yang terkasih dalam, mereka mulai tindas. Mereka mulai pekerjakan orang Israel supaya dong anggap mati cepat supaya habis. Ya saudara. Tapi semakin ditindas, semakin merambat. Alkitab berkata. Orang Israel, saudara, bukan tambah kurang, hidung tambah ngeri, tambah full. Firaun yang muncul kemudian pikir, kayaknya ini kita suka pakai kerja rodi, kita suka kasih kerja paksa, kita hukum mereka kerja segala macam. Dong tidak habis-habis, dong tambah banyak. Cara kemana? Lebih baik kita bunuh anak-anak yang lahir dari mereka. Maka bidan-bidan dipanggil oleh Firaun dan kemudian Firaun bilang, ingat semua orang Israel yang beranak, kalau anak itu laki-laki, lenyapkan. Kenapa laki-laki mesti lenyap? Karena laki-laki ini yang akan menyambung garis keturunan. Kalau perempuan biar kasih dong, karena nanti bisa kawin dan Mesir jadi orang Mesir. Tapi yang laki-laki nih, waduh ini bahaya. Jadi laki-laki mesti bunuh, Tapi ketika bidan-bidan itu datang, Alkitab berkata bahwa perempuan-perempuan Israel itu kuat-kuat, sehingga belum bidan datang, dong melahirkan sendiri. Salah satunya Musa. Ya saudara. Nah, waktu orang Israel berkembang biak di Mesir, saya kembali kepada cerita ini, saudara. Tanda perjanjian itu mereka lupa. Sehingga lahirlah ini manusia-manusia laki-laki ini tidak sunat semua yang lahir di Mesir. Ya, karena lupa tanda perjanjian itu. Ya, mereka lupa.
Tapi Tuhan tidak lupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 430 tahun bangsa Israel di Mesir. Saudara yang terkasih, bayangkan berapa ratus ribu juta anak laki-laki yang lahir itu, tapi tanpa tanda perjanjian. Tuhan tidak mau itu berkelanjutan. Makanya saudara, Tuhan pilih Musa yang sudah lari ke padang gurun Midian sana, lagi menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Saudara yang terkasih, Tuhan tarik dia, lu datang, beta pilih lu. Meskipun Musa bilang begini, besok bisa Tuhan, beta ini mulut mati, memang ngomong apa ketemu itu Raja Firaun. Tuhan bilang, saudara lu datang, nanti beta akan pakai lu. Ya. Saudara yang terkasih, Tuhan hanya bilang, ada apa di tanganmu? Tongkat. Saudara, itu tongkat modal. Ya. Sebab tidak ada jiwa kepemimpinan awalnya dari Musa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk apa Tuhan pakai Musa? Hanya satu, Tuhan mau kembalikan tanda perjanjian yang namanya sunat. Saudara, makanya sebelum Tuhan suruh Musa datang, Tuhan suruh Musa sunat dulu. Di Midian sana Tuhan suruh dia sunat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kalau saudara baca Alkitab, cerita ini menarik. Ya. Lu sebelum pimpin bepu bangsa, lu sunat dulu, karena memang suruh bepu bangsa sunat. Tapi lu mau sunat lebih dahulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan akhirnya si Musa itu sunatlah. Ya. Setelah sunat, datang ini mau pimpin ini bangsa Israel keluar, saudara. Nah, waktu mau pimpin keluar, di Keluaran pasal 12 yang tadi kita baca, Tuhan bilang, sebelum kau keluar, kau ingat dulu tanda perjanjian. Perjanjian yang aku sudah buat antara nenek moyangmu Abraham dengan kamu. Apa itu tanda perjanjian? Sunat, potong kulit katan kamu harus buat. Maka itu saudara, sebelum orang Israel keluar dari Mesir, semua mereka harus disunat sebagai tanda perjanjian bahwa kamu itu adalah umat kepunyaan Allah. Sebab bagaimana saya tolong kamu tapi kamu tidak pakai tanda perjanjian? Bagaimana saya mau bawa kamu ke tanah yang saya janjikan kepada Abraham, nenek moyangmu itu, tetapi kamu tidak memiliki identitas anak perjanjian? Impossible. No, tidak bisa. Kamu harus punya KTP dulu. Kamu harus punya identitas dulu. Dan identitas itu harus dimulai dengan sunat atau potong kulit katan. Hari ini kita juga demikian. Bukankah kita ini adalah Israel rohani? Saudara, agak aneh kalau saudara menyebut dirimu Israel rohani. Agak aneh kalau kita disebut Israel tapi kita tidak disunat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti kita tidak punya identitas Israel. Kita tidak punya identitas anak perjanjian. Orang-orang yang memiliki identitas anak perjanjian harus harga mati, wajib disunat. Karena itu kalau saudara mengatakan saya Kristen, saya anak perjanjian Allah, saya adalah pengikut Tuhan, saya adalah Israel rohani, maka tidak boleh tidak, harus sunat. Tapi bukan sunat potong kulit katan lagi. Alkitab berkata sunat yang baru adalah sunat hati. Amin. Jadi sekarang saya tanya, bisakah ada orang Kristen yang tidak bertobat? Tidak bisa. Aslinya tidak bisa. Kalau ada itu Kristen putar balik KTP. Tidak bisa. Identitasnya sebenarnya bukan itu. Identitasnya dia belum Kristen. Ya. Karena bagaimana kau sebut kau anak perjanjian tapi kamu masih ada di dalam hukum keadaan yang lama? Itu tidak bisa. Saudara yang terkasih, Paskah itu menjadi tanda itu. Maka hari ini kita semua yang hadir pada pagi hari ini, janganlah jadi Kristen-Kristen yang identitasnya tidak jelas. Ya. Percuma kalau kita jadi Kristen tapi identitas kita tidak jelas. Jadi kita tidak lagi pakai ini sunat lahiriah, tapi kita pakai sunat batiniah, yaitu sunat hati. Tapi saudara, yang kita mesti lihat adalah prinsipnya tidak berubah. Arti itu tidak berubah. Hanya persoalan saudara kegiatannya yang berubah. Kalau dulu muskum pulak laki semua berpotong itu kulit katan, sekarang tidak. Hatinya yang beres. Filipi pasal 3 ayat 3. Ambilkan. Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat
Yaitu, siapa itu yang bersunat? Ya saudara, yaitu, lanjut kalimat ini, 1, 2, 3, kita yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu orang-orang bersunat. Jadi kita semua yang ada di dalam Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, hidup sebagai orang Kristen sejati, itulah orang-orang yang sekali lagi bersunat. Itulah identitas yang kita punya. Jadi jangan sampai ibadat tapi tidak bersunat. Itu berarti ibadat tanpa Roh Kudus. Itu berarti ibadat tanpa Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan ada 2 tren ya, saudara. Tren yang pertama itu, dosa itu diwariskan. Itu tren yang pertama. Tren yang kedua, saudara, kebenaran diwariskan. Nah, kita mau ada pada kelompok mana? Mau ada kelompok pada yang terus wariskan itu dosa, atau mau ada pada kelompok terus mewariskan kebenaran? Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang yang terus mewariskan kebenaran. Tapi setan mau supaya saudara menjadi orang-orang yang mewariskan dosa turun-temurun. Dia tidak mau dosa lenyap. Dia tidak mau dosa itu, saudaraku, habis berhenti. Tidak mau dia. Dia mau dosa itu berkelanjutan, sama seperti tongkat estafet. Aku berdosa, aku kirim ke you. You berdosa, kirim lagi ke anakmu. Anakmu berdosa, kirim ke cucumu. Cucumu berdosa, kirim terus. Supaya dosa itu seperti mata rantai yang tidak terputuskan. Itu kemauan setan. Tapi kemauan Tuhan beda. Kemauan Tuhan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari satu momentum ke momentum yang lain. Tuhan selalu punya kemauan orang keluar dari keterpurukan, orang keluar dari dosa, keluar dari penjara kejahatan. Itu Tuhan punya mau. Sekarang keputusannya ada pada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, sebab tren yang mana yang kita pilih itu akan membuktikan hidup kita Kristen sejati atau bukan. Ya. Identitas kita itu palsu atau asli, itu dibuktikan dengan tren yang mewarisi dalam hidup kita. Kalau Anda hidup dalam tren yang terus berdosa, ya, berarti Anda dan saya tidak mau menjadi orang yang bersunat hati. Itu bahasa yang sederhana. Tidak mau. Dan pasti lenyap. Karena itu kita sedang persiapan untuk menyongsong Paskah. Saya ulang lagi. Paskah harus dirayakan dengan hati yang bertobat. Sebagai tanda perjanjian, identitas yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Next, 2. Mengapa perlu hati yang bertobat dalam merayakan Paskah? Kedua, selain hati yang bertobat itu adalah identitas. Yang kedua, hati yang bertobat adalah hati yang siap menerima berkat Paskah. Sebut-sebut sama saya berkat Paskah. 1, 2, 3, berkat Paskah. Banyak orang merayakan Paskah tanpa mengalami berkat Paskah. Padahal di balik Paskah ada berkat. Bukankah tadi kita sudah melihat bahwa waktu Tuhan menyatakan tentang sunat, saudara, baik itu kepada Abraham, bahkan juga kepada Israel yang ada di Mesir, itu diawali dengan pernyataan berkat-berkat. Israel, tadi saya sudah bicara soal Abraham, Tuhan janji bahwa kamu akan diberkati bla 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 bla, baru sunat sebagai tanda perjanjian. Israel juga begitu. Waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah bilang, aku akan menuntun engkau ke negeri, ya, ke negeri yang engkau tidak ketahui, ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu berarti ada berkat di balik Paskah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara, selain berkat Paskah itu bicara soal berkat-berkat jasmani, berkat Paskah juga bicara soal berkat-berkat rohani. Bukankah lewat kematian Kristus, lewat Paskah itu, saudara yang terkasih, kita semua boleh mengalami yang namanya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang baru, pengharapan yang luar biasa. Surat Ibrani mengatakan seperti sau yang kuat yang dilampukan sampai ke tabir dalam laut itu.
Saudara yang terkasih, itu karena ada Paskah. Jadi sangat disayangkan kalau orang tidak mau bertobat atau tidak mau sunat hati, tapi mau berkat Paskah. Dari mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa. Maka tadi saya sudah bilang, bangsa Israel tidak bisa keluar dari Mesir kalau belum sunat dulu. Musa, kamu belum bisa pimpin Israel kalau kamu belum sunat dulu. Sunat dulu dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab kalau tidak sunat tidak bisa. Berkat itu tidak akan datang. Bertobat itu kunci terima berkat. Saya ulang lagi ya. Bertobat itu kunci terima berkat. Jadi kalau orang hidup di dalam pertobatan, niscaya hidupnya tidak diberkati Tuhan. Niscaya. Perhatikan ayat ini. Kembali kepada Kejadian. Saudara lihat ya. Pasal 17 ayat 10 dan ayat 11 tadi kita sudah baca. Jadi saya rasa tidak perlu dibaca lagi ayat 10 dan ayat 11 karena ini bicara soal perjanjian sunat. Tapi coba kita mundur sekarang di ayat 8. Saudara yang terkasih, ayat 8 saja. Kejadian 17 ayat 8. Ya, bersama-sama kita baca teks ini. 1 2 3. Kepadamu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni itu ayat 8 tuh. Jadi Tuhan kasih mereka bagian berkat yang luar biasa. Ayat yang ke-10 11 tadi kita sudah baca, sunat diberikan, tanda perjanjian diberikan. Saudara yang terkasih. Jadi saya ulang lagi, sunat bertobat itu dalam perayaan Paskah itu sebenarnya mengandung berkat yang luar biasa. Roma 2 ayat 28 29. Kitab Roma 2 ayat 28 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang Yahudi, orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bahkan secara hurufiah. Maka ini kalimat penting, pujian baginya datang bukan dari manusia. Orang kalau sunat hati, dia bukan dapat pujian dari manusia, bukan dapat berkat dari manusia, bukan dapat kehormatan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau mau diberkati Tuhan, simpel, hati sunat, selesai. Kalau hati sunat, hidup diberkati. Pasti yang kau dapat bukan berkat dari manusia, tapi berkat dari Tuhan. Apa beda berkat manusia dan berkat dari Tuhan? Berkat dari manusia itu sifatnya sementara. Berkat dari manusia itu berkat yang saudara bisa lenyap. Berkat dari manusia itu berkat yang bisa mengecewakan. Berkat dari manusia itu bisa berkat yang saudaraku tidak kekal. Tetapi kalau saudara mendapat berkat dari Allah, itu berkat yang unlimited, berkat yang tidak bisa diambil oleh siapapun, berkat yang tidak bisa dirubah oleh waktu. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bersunat hati. Kalau kita mau mengalami itu, kuncinya sunat hatimu sekarang. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau tidak, lenyap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak, habis. Dapat banyak, tapi nanti Tuhan selesai. Itu berkat tidak bertobat. Kita bicara banyak itu, ya. Jadi kalau mau alami pujian dari Tuhan, Tuhan yang puji kita, bukan kita yang puji Tuhan loh. Saudara bisa bayangkan itu, ya. Coba saudara pikirkan secara mendalam itu kalimat. Tuhan yang puji kita, bukan kita yang puji Tuhan. Kalau kita mengalami sunat hati, ya. Kalau kita betul-betul saudara bertobat, itu tuh Tuhan bukan main-main, bukan hanya senang Tuhan puji kita, ya. Bukan manusia yang puji, Tuhan yang langsung puji. Saudara yang terkasih, maka ayat yang kita baca di rumahnya Pak Alex, ya, dalam Galatia 1 ayat 10, makanya Paulus bilang, aku ini tidak cari perkenanan manusia, kesukaan manusia, aku tidak cari, aku cari kesukaan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang puji, tiba-tiba Pak Prabowo telepon Anda
dan berkata, saya mendengar nama besarmu Pendeta Eben. Engkau luar biasa ya. Itu kayaknya saya mau terbang naik ke langit. Ya saudara, tapi kalau yang telepon saya Pak RT, biasa. Ini yang telepon number 1 di Indonesia. Nah apalagi yang puji saudara, pemilik alam semesta, pemilik sorga yang memuji saudara. Itu tuh bukan main-main saudara yang terkasih. Tapi saya ulang, berapa banyak orang mau dipuji Tuhan, lebih banyak orang cari pujian manusia, pujian sementara. Makanya hatinya tidak mau disunat. Anda minta maaf, saya bicara ini dengan begitu tegas. Orang bodoh itu, hanya orang bodoh yang begitu. Bikin apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lu angka-angka beta, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, lu sana bisa kasih sesuatu yang lebih berharga dari apa yang Tuhan beri. Kenapa beta mesti ikut lu? Ya kan? Saudara yang terkasih, enak kan ikut Tuhan. Kadang-kadang kita bisa termakan dengan hal-hal duniawi, saudara, hanya karena kita gila kehormatan manusia. Saya ulang, itu kehormatan semua tuh. Pujian semua. Jangan. Lebih baik kau sunat hati. Sunat hati Bapak. Ya, pegang ini janji firman, saudara. Tahu saya pegang kata-kata saya, pegang ini kata-kata firman. Imani ini kata-kata firman. Saya tidak yakin kalau ini kata-kata kebenaran tidak terjadi dalam ini hidup. Saya tidak yakin, saudara. Saya selalu bicara bola-balik. Kalau saudaraku Alkitab itu tidak benar, robek, buang dan angka buang. Angka buang, tidak ada guna. Kalau Alkitab itu tidak memberikan suatu kepastian yang sungguh-sungguh nyata dalam ketempuh hidup. Tahu usah pakai dan jangan percaya. Tapi kalau Anda dan saya masih yakin ini firman yang ya dan amin dan pasti terjadi, imani dan lakukan dalam hidup saudara. Niscaya Anda tidak mengalami. Saudara, mau ini omong itu, mau ini cara kiri kanan, dia tidak bisa halangi Tuhan. Tidak bisa. Itu Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sama seperti sekarang, ya. Anda lihat ya. Saudara, Prabowo kan dia presiden. Saya siapa yang mau berani otak atik? Lu macam-macam. Pecat buang, ganti lain. Menteri Suganti kan menteri pendidikan. Suganti. Hanya ngomong tak salah sedikit saja. Bapak tuh ganti. Kuasa ada di dia. Tidak ada yang berani. Saudara. Nah itu hidup kita. Saudara mau ikut mana? Yang nomor 1, kau yang nomor 2, 3. Bikin apa saudaraku ikut nomor 2? Percaya nomor 1 dong. Kan nomor 1 pegang kendali semua. Nomor 2 tutup. Nomor 1 bilang buka. Lu mau macam? Nomor 2 bilang tutup. Nomor 2 bilang buka. Nomor 1 bilang jangan macam-macam. Lu buka, becek lu. Lu mau apa? Nomor 1. Maka anak-anak Tuhan, ikutilah apa yang firman Tuhan katakan. Saya ulang, hati yang bertobat itu kunci terima berkat Paskah. Ya. Kalau di Paskah ini Anda mau lihat berkat. Saya ulang, dari Tuhan, bukan dari manusia. Maka ikutilah apa yang Tuhan kehendaki ini. Bagian terakhir, pertanyaannya simpel. Bagaimanakah orang Kristen mengalami sunat hati? Itu kan yang menjadi pergumulan kita. Pak, saya ini mau sunat nih Pak. Tapi Pak Ahmad sudah pindah. Ya gitu kalau potong kulit katan. Anda butuh Pak Ahmad. Ini kita tidak butuh Pak Ahmad. Sunat hati itu butuh karya Allah dan karya manusia. Tapi karya Allah nomor 1 loh, saudara. Tapi bukan hanya Allah sendiri, karya manusia. Karya manusia dalam hal ini bukan orang lain, tapi one person. Kita punya pribadi sendiri. Bukan pribadi mama, bukan pribadi suami, bukan pribadi istri, bukan pribadi anak, bukan pendeta, bukan majelis, bukan jemaat, bukan karya yang manusia yang saya maksudkan. Nanti kita baca ayat. Itu adalah kita. Kita pun diri ini sendiri. Jadi saudara mau disunat atau tidak hatimu, itu bergantung kepada karya Allah dan karya dirimu sendiri. Kalau ini dua kerja, pasti sunat hati terjadi. Tapi kalau ini saudara, Allah mau menyunat Anda, tapi Anda tidak mau ke mana? Anda lari sana, lari sini,
Tuhan sudah datang, mari Ben, saya sebuah pisau nih. Ya. Tapi, sorry Tuhan, aku lari dulu ya. Ya, lari lagi. Ya saudara, Tuhan kejar sana mau tangkap, mau sunat, lari lagi. Saudara, nggak akan pernah bisa sunat. Itulah banyak orang Kristen. Tuhan semua sunat dia lama, maburu dia ini yang ngeri. Karena dia tidak mau disunat. Jadi bagaimana orang Kristen disunat? Karya Allah dan karya dirinya. Lebih tepat ya, jangan pakai karya manusia. Manusia itu kayaknya umum sekali atau jamak ya. Pakai saja karya dirinya, itu lebih tepat. Ya saudara, karya Allah dan karya dirinya. Saya tutup dengan 2 ayat ini sebagai bukti, saudara yang terkasih. Bukan 2 ayat, lumayan tuh. Sekitar 4 ayat ya. Kita lihat satu-satu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, karya Allah. Kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-6. Ulangan 30 ayat 6. Ya, sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunan, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ya. Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Itu berarti Tuhan, karya Tuhan. Lihat lagi saudaraku, Kolose 2 ayat 11. Ini juga Tuhan ya. 1, 2, 3. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu dengan menanggalkan tubuh yang berdosa. Jadi saudara lihat, di dalam Dia kamu telah disunat. Di luar Kristus tidak bisa disunat, harus dalam Kristus dulu. Karena Kristus yang akan menyunat kita. Saudara yang terkasih, ayat ini lagi, Yeskiel 36 ayat 26, 27. Yeskiel 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan yang kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Ini lihat karya Allah ya. Jadi ayat yang saya tunjukkan ini jelas karya Allah. Tuhan yang menyunat hatimu, di dalam Dia kamu akan disunat. Yeskiel 36, Tuhan akan berikan kepada hatimu yang baru, roh yang baru, batin yang baru. Ya saudara, Tuhan yang buat semua. Nah sekarang lihat bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan buat kita semua. Yeremia pasal 4 ayat 4. Sama-sama, 1, 2, 3. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Sunatlah dirimu, itu kata perintah buat diri kita. Saudara, bagi Tuhan. Siapa menjadi pelaku eksekusinya? Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang mau dieksekusi? Itu pertanyaannya. Tuhan yang akan mengeksekusi, tapi siapa yang mau dieksekusi? Maka Tuhan bilang, sunatlah dirimu bagi Tuhan. Tuhan perintah, ayo. Saudara yang terkasih, tidak mungkin kan? Tiba-tiba Pak Ahmad datang. Saya cari yang namanya Michael. Saudara, datang kenapa? Saya mau sunat dia. Michael bilang, sorry aku enggak mau. Ya saudara, tidak bisa, harus. Saya pegang pisau. Lu mau atau saya paksa? Tidak ada begitu saudara. Ini dalam konteks yang saya ulang lagi, kelihatan saja manusia tidak ada begitu. Ya, Tuhan juga begitu. Tuhan mau sunat kita. Tuhan mau bersihkan hati kita. Ya, Tuhan mau kasih hati yang baru, batin yang baru, roh yang baru. Tuhan mau. Tapi sudahkah saudara dengar perintah dan mau mengambil keputusan? Sunatlah dirimu. Ya saudara, jauhkanlah kulit katan dari hatimu. Saudara, ya. Mau tidak? Kalau kamu mau, kamu berikan dirimu dong. Bawa hidupmu kepada Tuhan dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak ya sederhana, Anda kepala batu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mau tunduk, tidak mau taat. Padahal untuk kebaikan, supaya identitasmu jadi baru, supaya kamu terima perjanjian berkat. Enggak mau. Saudara yang terkasih dalam, saya ulang ini kata lagi, bodohlah kita. Sorry. Maka saya selalu bicara,
menekankan supaya jangan hidup di dalam dosa. Dan saya selalu bilang itu bukan untuk kepentingan seseorang, kepentinganmu. Bahkan bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan. Kepentinganmu, identitasmu yang jadi baru, kamu yang nanti nikmati berkatnya, kok nggak mau? Kamu yang nanti dipuji, kok nggak mau? Itu kecuali koslet. Kecuali urat kita koslet, saraf kita koslet, barang baik ini nah. Ya, itulah manusia kadang-kadang lebih suka ikut tren yang tadi saya bilang, jahat. Bahkan saya pernah kasih tahu orang, lalu orang bilang begini sama saya masuk neraka kok kamu yang repot. Ya saudara, malas betul begitu ya. Jangan begitu. Kok betul mau masuk neraka kalau Pak yang repot? Oh, lanjut. Kok dia justru kepengen masuk neraka nah? Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kan kita kasih tahu baik. Untuk lu pun baik. Nanti lu masuk surga juga lu sana bagi sesuatu untuk beta. Lu diberkati pun ya untung-untung. Kalau lu masih ingat lalu lu WA bilang, Pak Pendeta, saya sekarang sudah bertobat dan saya diberkati jadi kirim nomor rekening. Itu masih baik. Tapi kalau lu ingat, kalau tidak kan lu juga yang nikmati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ulang, janganlah mau ditipu setan. Kita sudah mau masuk Paskah ya. Ini depan kita nih salah satu simbol Paskah, roti dan anggur yang tiap bulan kita nikmati. Prinsip siap hati itu tidak pernah berubah. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bulan-bulan ini mari semua kita, ayo prepare your heart. Siapkan hatimu, tapi hati yang bertobat. Siapkan hatimu supaya hati yang bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya. Kita akan ada di dalam perjamuan kudus pagi hari ini.